Air mata di kota Basrah. Di kota Basrah yang ramai oleh perdagangan dan ambisi, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal bukan karena kekayaan, melainkan karena ketakutannya kepada Allah. Namanya Hasan. Sejak kecil, ia tumbuh di antara jejak para sahabat Nabi, menyerap hikmah bukan dari cerita, tetapi dari laku hidup mereka. Basrah kala itu bagaikan laut luas, indah di permukaan, namun menyimpan arus yang menenggelamkan. Kekuasaan, harta, dan pujian berputar seperti angin panas. Di tengah pusaran itu, Hasan memilih jalan sunyi. Ia belajar bahwa dunia bukan untuk dimusuhi, tetapi terlalu kecil untuk dipuja. Ilmunya tajam, lisannya fasih, tetapi yang paling dikenal darinya adalah tangisnya. Tangis bukan karena lemah, melainkan karena sadar. Ia menangis bukan takut miskin, melainkan takut hatinya keras. Ia berkata, "Aku heran kepada manusia yang tertawa, padahal kematian mencarinya tanpa lelah." Ketika Hasan al-Basri berbicara, seakan Basrah berhenti bernapas. Kata-katanya tidak dibungkus keindahan, tetapi kejujuran. Ia menasihati penguasa tanpa gentar, menegur ulama tanpa merendahkan, dan mengingatkan rakyat tanpa menyakiti. Baginya, kebenaran bukan untuk menyenangkan, melainkan untuk menyelamatkan. Ia berkata tentang dunia seperti seseorang yang telah menyeberanginya. Dunia hanyalah persinggahan, tuturnya, barang siapa membangunnya, ia akan sibuk memperbaiki. Barang siapa melewatinya, ia akan selamat. Maka ia hidup secukupnya, cukup makan, cukup tidur, cukup bicara, namun berlebih dalam taubat. Hasan mengajarkan zuhud yang membumi, bukan lari dari tanggung jawab, tetapi mengosongkan hati dari ketergantungan. Ia menegaskan bahwa iman bukan sekadar ucapan, melainkan kesetiaan dalam kesendirian. Ketika tak ada yang melihat, disitulah iman diuji. Banyak orang datang kepadanya membawa pertanyaan besar tentang dosa yang tak terhitung, tentang doa yang terasa jauh, tentang hati yang kering. Hasan menjawab dengan cermin, bukan dengan palu. Ia mengajak orang menatap diri, bukan menyalahkan takdir. Perbaikilah batinmu, katanya, niscaya lahirmu akan mengikuti. Malam-malamnya panjang oleh munajat. Ketika kota tertidur, ia berdiri menghadap langit, membawa nama-nama yang menetes dari matanya. Ia takut amalnya ditolak, takut ilmunya menjadi hujah yang menjerat. Maka ia berdoa agar diberi akhir yang baik, bukan awal yang gemilang. Suatu hari seseorang bertanya, "Wahai Hasan, kapan hati menjadi hidup?" Ia menjawab, "Saat dunia keluar dari dalamnya." Jawaban itu sederhana, namun berat. Sebab mengeluarkan dunia dari hati bukan perkara tangan, melainkan keberanian. Waktu berlalu, rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun nasihatnya kian kuat. Ia tidak meninggalkan istana, tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup singkat, dosa nyata, dan rahmat Allah lebih luas dari semuanya. Ketika ajal mendekat, Hasan al-Basri tetap dalam takut dan harap. Takut akan keadilannya, berharap pada kasihnya. Ia wafat sebagaimana ia hidup tenang, jujur, dan penuh air mata. Basrah kehilangan suara, tetapi umat mendapat gema yang tak pernah padam. Kini, setiap hati yang tersentuh oleh nasihat tentang kematian, setiap jiwa yang tersadar dari kelalaian, di sanalah jejaknya hidup. Sebab pujangga sejati bukan yang indah katanya, melainkan yang mampu membangunkan jiwa dari tidur panjang dunia.